Halo semuanya, selamat datang di channel Aven Christina. Di sini kami akan mengajak teman-teman menjelajah destinasi wisata menarik melalui tayangan ini. Pada kali ini, kami akan menjelajahi kota yang terkenal dengan julukan Kota Pendidikan. Dan mengunjungi tempat wisata dan kuliner yang menarik di sana. Penasaran ada di mana? Dan kira-kira mobil apa yang akan kami gunakan? Terus tonton videonya sampai habis ya. Nah sayang, sekarang kan kita ini sudah ada di dalam mobil Chery Tiggo 8 CSH nih. Aku mau tanya nih, teknologi Chery Tiggo 8 CSH itu apa ya? Teknologi dari Chery Tiggo 8 CSH itu dia SUV yang memiliki teknologi yaitu hybrid. Jadi ada singkatannya PHEV gitu ya. Kalau dibaca itu PHEV gitu. Apa itu PHEV? Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, mesinnya itu dia memadukan mesin bensin 1.5 L turbo dengan motor listrik. Nah, dia kan punya motor listrik tuh. Jadi ada baterai yang berkapasitas besar gitu. Kemudian mobil ini tuh sangat benar-benar fleksibel banget karena dia bisa diisi bensin, bisa diisi listrik juga gitu. Nah kan kita nih udah dari tadi nih kita di jalan dari Dalung, kok aku rasa halus banget ya suara mesinnya tuh kayak serasa naik mobil listrik murni. Nah, ada rahasianya nih. Soalnya kita itu lagi pakai mode EV nih sekarang yang. Nih, mode EV-nya tuh ada di sini. Nih, ada tulisan EV gitu. Jadi baterainya itu bisa bertahan sampai sekitar 90 km. Yang tadi aku bilang Tiang ya. Itu kapasitas baterainya besar sekali. Lumayan besar gitu. Terus mesinnya itu tanpa meletupkan atau menghidupkan mesin bensin sama sekali. Jadi nggak kedengaran sama sekali kan bensinnya gitu. Jadi pas keluar tadi daerah Dalung sampai ke sini nih, daerah mana ini namanya nih? Mau masuk Luwes lah gitu. Itu nggak meletup bensinnya atau alias nggak hidup sama sekali. Jadi kemudian habis itu juga kabinnya benar-benar senyap juga kan. Kita dari tadi lihat mobil lewat, motor lewat, itu benar-benar kabinnya senyap. Soalnya dia pakai yang namanya double glass kalau di kaca semua, baik itu driver, penumpang depan, penumpang kiri kanan gitu, itu nggak kedengaran sama sekali. Oh pantesan. Nah nanti kan kalau dipakai nanjak nih sampai Bedugul sama Singaraja, memangnya kuat kalau cuma ngandelin listrik? Oh tenang aja yang. Jadi sistem Chery Super Hybrid atau CSH kalau singkatannya itu, dia ini pintar banget gitu. Begitu butuh tenaga ekstra buat nanjak, nanti kita nanjak nih gitu ya, ke daerah Baturiti, masuk Baturiti sampai di Bedugul, bahkan nanti sampai di gate-gate sekalipun, itu dia mesin bensinnya yang 1.5 L turbo itu dia bakal otomatis kolaborasi sama motor listriknya. Jadi dia tuh torsi instannya tuh bener-bener bikin nanjaknya tuh berasa enteng gitu, nggak istilahnya nggak ketahan lah gitu. Suspensinya limu nggak kalau buat jalan tikungan? Kan mobilnya tinggi. Nah, kalau mobilnya tinggi itu, nah ini menarik nih. Jadi setup suspensinya itu dia menurutku yang ya, itu ada sweet spot namanya itu. Dia tuh cukup empuk. Nah, dari tadi kita lewatin jalan-jalan yang bergelombang, jalan-jalan yang agak ya kurang bagus lah gitu. Dia tuh meredamnya tuh halus gitu kan. Tapi pas dipakai nikung lumayan tajam yang saya tadi bilang, itu di kecepatan sekitar 60 km per jam itu ya body rollnya benar-benar minim sekali gitu. Nanti kita tes gitu kan. Nah setelah itu jadi penumpang yang ada di belakang, mumpung ini papa mama di belakang, nah, itu ngerasain sendiri pasti. Jadi untuk di baris kedua sampai baris ketiga itu pasti aman, bebas dari mabuk darat gitu. Sayang, ini kok di kursi penumpang ada tombol pijatnya gitu ya? Nah, tombol pijatnya. Aku cobain ya. Gimana? Nyaman banget no. Nah kan, nyaman kan?
di Queen Seat ini ya, apalagi kalau perjalanan jauh cocok sekali buat kita supaya nggak pegel-pegel. Nah, jadi itu wajib banget ada kursi pijat namanya Queen Seat gitu. Hanya satu-satunya ada di penumpang bagian baris pertama. Kalau di driver yang ada, kalau di baris kedua, ketiga pasti yang nggak ada. Itulah istimewanya kalau duduk di sini. Dia ada fitur pijatnya alias massage plus gitu ya. Dia electric leg rest. Nyoba sendiri kan, enak kan? Nah, enak sekali. Biar yang di samping penumpang nih, nggak sayang nih lagi duduk nikmatin perjalanan tuh nggak pegel-pegel gitu. Nah, jadi enak banget pada saat perjalanan jauh gitu kan. Habis itu kalau kita untuk panoramic sunroof nih, nah ini kan kebuka nih setengah, ini bisa sampai full ke belakang gitu. Biar nanti kalau kita nyampe di Bedugul, udara sejuknya tuh bisa masuk. Ini bisa dibuka nih sunroofnya. Ini baru panoramik aja gitu. Kira-kira fitur keselamatan apa saja keunggulan interior di kenyamanan mobil ini? Nah, mobil ini tuh dilengkapi dengan serangkaian berbagai fitur yang namanya ADAS. Jadi ada kepanjangannya, yaitu Advanced Driver Assistance System. Nah, itu dia sudah include termasuk adaptive cruise control, lane keeping assist, pengereman otomatis. Habis itu ada kamera 540 derajat yang tadi kita kalau misalnya rating itu kelihatan tuh kan, ada animasinya, kita bisa gerak-gerak di infotainmentnya, di instrumen clusternya ini, itu kamera 540 derajat. Kualitasnya sudah HD gitu. Nah, sekarang kan kita nih sudah masuk di jalur turunan sama tikungan daerah Git-Git. Tapi kok tak lihat sayang nih nyantai banget dari tadi, nggak kaku gitu nyetirnya. Nah, kuncinya itu itu di suspensinya. Mobil ini kan main suspensinya tuh lumayan tuh ya. Jadi dia tuh ada dibantu sampai dengan 14 fitur ADAS-nya gitu. Nah, habis itu bodinya itu dia punya bodi mobil yang sangat kokoh. Dia nama bodi yang bikin mobil ini kokoh itu namanya T1X platform gitu. Plus ada traction dan stability controlnya. Itu yang bikin mobil itu dia kokoh sebenarnya. Jadi pas nanti jalan meliuk-liuk kita lewatin di tikungan tajam, nah mobilnya ini tetap stabil, nggak limbung gitu. Apalagi ada kamera 540 derajat yang tadi itu sangat-sangat membantu banget gitu. Itu bisa memantau area sekitar seperti blind spot nih, kayak motor tuh, lihat ada spionnya tuh, itu kan ada kuning-kuning tuh. Nah, itu menandakan ada blind spot. Itu harus motor di belakang tuh jaga jarak lah sama mobil ini. Ini kayak ada mobil nyalip tuh, blind spot namanya juga gitu. Nanti kan saat ngerem di turunan tuh, untuk daya baterainya kebuang gitu aja ya? Nah, justru ada regenerative braking. Ya, pas kita deselerasi atau ngerem itu di turunan panjang ya, kayak di Singaraja gitu itu kan lumayan tuh curam. Nah, itu dari energi pengeremannya itu diubah balik jadi daya baterainya gitu. Jadi bensinnya itu kita tuh dapatnya hemat. Terus baterai pas ngisinya itu bisa keulang sendiri gitu loh ya. Nah, jadi itu dah enaknya kalau ada regenerative braking tuh sangat membantu pengereman gitu. Jadi benar-benar punya cara kerjanya masing-masing lah gitu. Untuk soal baterainya nih, apakah Chery Tiggo 8 CSA ini bisa diisi kabel charge? Oh, kalau yang itu bisa, pasti bisa banget. Mobil ini tuh merupakan yang tadi bilang PHEV itu ya, plug-in hybrid electric vehicle namanya. Jadi mobil ini tuh bisa istilahnya baterainya itu ya diisi dayanya menggunakan listrik tadi. Nah, itu secara eksternal gitu, kayak di SPKLU. Terus habis itu kita bisa isi secara mandiri gitu, seolah-olah kayak mobil bensin kalau ngisi bensin sendiri. Nah, kalau ini ngisi daya listrik sendiri. Itu bisa ya kira-kira kayak di rumah kalau kita punya portable charger itu bisa. Terus berapa lama waktu untuk ngisi daya baterainya supaya penuh? Kalau isi daya baterainya itu
pakai portable charger ya, itu ada di belakang tuh portable chargernya. Itu dia punya daya sekitar 2,2 kW kilowatt. Pengisian daya dari 100 bukan 10% dong. 10% sampai 100% itu dia cuma butuh waktu sekitar 8,5 jam yang gitu. Lama nggak tuh? Ya lama, karena ya pakai portable charger gitu. Kalau dipakai SPLKLU yang fast charging ya paling sekitar 30 menit lah tuh range-nya, ya rata-rata lah. Nah, kalau misalnya baterainya habis, apa mobilnya ini langsung mogok pada saat di jalan? Oh, nggak langsung mogok ya. Jadi dia tuh tetap bisa melanjutkan perjalanan itu pakai mesin bensinnya secara normal. Nanti nih, ini kan baterainya sisa 29 km lagi. Dia nanti kalau mau habis tuh baterainya, ada notifikasinya, langsung dia berpindah ini secara otomatis ke HEV. Dia berpindah langsung ke mesin bensin. Nanti mesin bensinnya itu dia akan ngecas ke baterainya. Nanti ada notifikasinya nih di layar sini gitu. Coba dah nanti lihat ya. Nah, aku mau tanya lagi nih. Apa saja pilihan tipe dari Chery Tiggo 8 CSA ini dan berapa kisaran harganya? Nah, untuk teman-teman ya yang sedang menonton video ini, saya akan ngasih beberapa tipe dan harga atau varian dan harganya. Kalau untuk yang mulai yang convert ya, ini ada varian convert, itu dia di harga mulai dari 472.400.000 rupiah itu. Terus ada varian yang lain lagi nih yang saat ini kita pakai nih. Ini namanya varian premium. Premium itu apa? Dia penggeraknya front wheel drive. Jadi dia penggerak roda depan gitu, bukan penggerak roda belakang. Mulai harganya itu dari yang kita pakai ini 542.400.000 rupiah. Terus ada tipe yang paling atas, varian paling atas itu namanya varian AWD atau all wheel drive gitu. Itu mulai dari harganya 592.400.000 rupiah, ya mendekati hampir 600 jutaan lah gitu. Pokoknya banyak 3 varian. Untuk warnanya juga banyak, ada warna-warna putih, hitam, ini bambu green namanya. Habis itu ada warna abu-abu grey kalau nggak salah itu. Pokoknya banyak sekali pilihan warnanya gitu. Untuk hero colornya ini bambu green itu. Yuk kita lanjut aja perjalanannya. Ayo udah, let's go. Pagi ini cuaca terlihat cerah banget. Dan hari ini hari yang pas buat kita bawa jalan jauh. Dan ini sudah ada Chery Tiggo 8 CSA. Hari ini kita nggak cuma muter-muter kota aja, kita bakal road trip nembus jalur pegunungan menuju Singaraja. Kita bakal cobain suspensinya, tenaganya buat nanjak, mampir kuliner legendaris, sampai staycation. Lalu lintas masih cukup padat. Di sini saya langsung ngerasain visibilitas dari Tiggo 8 CSA ini. Dari ruang kemudinya, buat sebuah SUV 7-seater, mobil ini ternyata nggak kerasa bulky atau kebesaran buat nyelip-nyelip di jalanan semi perkotaan. Setirnya ringan banget di kecepatan rendah berkat elektronik power steeringnya. Kabinnya kedap abis, suara motor di luar kerasa jauh banget. Oke, kita udah masuk jalur nanjak yang lumayan curam dan berliku. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya nyetir dengan effort yang sangat minim. Mesin turbonya ini, wow, responsif banget. Gak ada gejala ngeden sama sekali pas nyalip truk di tanjakan. Akhirnya kita sampai di Singaraja. Perjalanan nanjak dan turun yang panjang tadi sama sekali gak bikin badan pegal, jok kulitnya memang suportif. Tapi perut gak bisa bohong, butuh bensin juga nih. Ini dia, Sioba Bu Gusti. Kalau ke Singaraja nggak mampir ke sini, rasanya ada yang kurang. Sebelum kita lanjut jalan-jalan lagi, ada satu tempat yang nggak boleh kita lewatin kalau nggak sampai di pesisir Singaraja ini. Serius deh, Anda pada harus lihat ini. Dari depan sih kelihatannya kayak minimarket biasa ya.
tempat kita biasa mampir beli kopi siap minum, air mineral, atau nyari camilan buat di mobil. Tapi tunggu, jangan salah fokus dulu. Coba kita jalan ke belakangnya. 1, 2, dan wah, gila nggak tuh? Haha. Dimana lagi kita bisa ngecil, dapet bonus view laut lepas sekeren ini. Ini tuh di Indomaret Air Sani, Singaraja. Benar-benar definisi minimarket dengan pemandangan paling juara yang pernah saya datengin. Laut Bali Utara itu memang beda ya vibes-nya. Airnya super tenang, warna birunya pekat, terus anginnya nggak yang kenceng banget atau bikin lengket gitu. Duduk di sini 15 menit aja rasanya kayak lagi nongkrong di beach club mahal ya. Padahal cuma duduk di area belakang minimarket sambil ngopi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, iya kan? Oke, tenaga sudah terisi, kopi sudah habis, mata sudah mulai segar lagi, dan sudah lihat yang biru-biru. Sekarang waktunya kita balik ke hotel dan kita langsung let's go aja. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. Selamat pagi teman-teman. Ini vibe pagi hari di area Singaraja Beach Hotel. Enak banget ya. Sebelum kita check out, saya mau ngajakin Anda jalan kaki santai sebentar ngeliat lingkungan sekitar sini. Karena lokasinya tuh benar-benar strategis dan punya nilai sejarah. Nah, tepat di kawasan ini ada jembatan Kampung Tinggi atau jembatan eks Pelabuhan Buleleng yang ikonik ini. Terus tinggal melangkah dikit, kita langsung ketemu sama bangunan eks Pelabuhan Buleleng. Bayangin deh, dulu ini pelabuhan utama di Bali zaman kolonial. Sekarang, tempat ini jadi spot santai dengan view laut utara yang tenang banget. Duduk di sini sambil kena angin laut tuh rasanya damai abis. Sejarah dapet, view laut dapet, pokoknya cakep deh. Oke, kita sudah check out dan sekarang waktunya kita arahkan Tigo 8 CSA ini nanjak ke daerah Pegunungan Bedugul dan jalur favorit saya kalau dari Singaraja ke arah selatan, ya pastinya lewat shortcut Singaraja Bedugul. Gila ya, pembangunan jembatan-jembatan di shortcut ini benar-benar ngebuat perjalanan nanjak yang dulunya bikin pusing karena kelokannya yang patah-patah, sekarang jadi super flowy dan mulus banget. Dan pas lewat sambungan jembatan, suspensi dari Chery Tigo 8 CSA ini ngeredamnya sangat empuk banget. Gak ada bunyi jeduk yang mengganggu di setiap kabinnya. Tenaga mesin turbonya nggak usah ditanya. Nanjak panjang di jalur shortcut ini mesinnya santai banget. Napasnya panjang, nggak perlu nginjak gas dalam-dalam, mobil sudah meluncur dengan mantap. Coba kalian lihat ke arah perbukitan di depan sana. Kelihatan jelas banget kan dari kejauhan? Itu adalah Tower Turyapada yang ikonik banget di Buleleng. Berasa lagi nyetir di luar negeri ya, kalau lihat pemandangan lembah hijau dikombinasiin sama tower megah kayak itu. Asli, betah banget nyetir di jalur ini. Turyapada Tower adalah menara telekomunikasi, multifungsi, dan pusat eduwisata modern setinggi 115 meter yang berlokasi di Desa Amertasari atau Pengayaman, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Menara ini berfungsi sebagai pemancar siaran TV digital, radio, dan komunikasi seluler sekaligus menjadi ikon pariwisata baru di Bali Utara. Fungsi utama dari Turyapada Tower ini adalah mengoptimalkan sinyal penyiaran televisi digital dan telekomunikasi seluler untuk mengatasi daerah blank spot di wilayah Bali Utara. Wah, gak berasa ya, komplit banget road trip kita bareng Chery Tigo 8 CSA kali ini. Mulai dari ngejar kuliner legendaris Siobak Bu Gusti yang rasanya gak pernah gagal, ngopi santai di Indomaret Air Sani yang punya view laut Bali Utara paling juara, menyusuri sudut sejarah di Jembatan Kampung Tinggi dan eks Pelabuhan Buleleng.
Sampai akhirnya kita melibas tanjakan panjang dan tikungan mulus di jalur shortcut Singaraja Bedugul sambil ditemani pemandangan keren Tower Turyapada dari kejauhan. Kesimpulannya buat saya pribadi, Chery Tiggo 8 CSA ini benar-benar paket lengkap buat semeton Bali yang cari SUV 7-seater. Mau dipakai jalanan padat perkotaan enak, tapi pas diajak rute luar kota dari utara sampai balik lagi ke dataran tinggi Bedugul ini, tenaga mesin turbonya selalu ngisi, suspensinya nyaman buat seluruh penumpang, dan handlingnya stabil abis di kelokan. Benar-benar nggak bikin capek nyetir jauh. Oh iya, pastinya road trip seseru dan senyaman ini gak bakal kejadian tanpa support luar biasa dari Chery Dwipa Bali. Buat kalian yang belum tahu, Chery Dwipa Bali ini adalah dealer Chery pertama di Bali, sekaligus pusatnya Chery yang lokasinya strategis banget di Denpasar. Jadi, buat semeton Bali dimanapun kalian berada, kalau kalian tertarik pengen Chery Tiggo 8 CSA kayak yang saya bawa ini, atau penasaran mau test drive beberapa produk-produk Chery lainnya, langsung aja kontak atau datang ke Chery Dwipa Denpasar. Kalian bisa langsung hubungi nomor teleponnya di 0361 431 111. Ingat ya, di Chery Dwipa Denpasar, pelayanan pasti lebih baik. Jadi itu dia perjalanan kita menuju Singaraja dan Bedugul. Sekian untuk video kita hari ini. Jika Anda baru berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di video road trip selanjutnya. Bye-bye.